Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ariel Yasa dari kelas 3 ANK dengan NIM 22134409. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia. Yang dibahas pada topik ini adalah mode 4 yaitu Move to Front. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sedikit pendahuluan terkait Move to Front. Kita dapat lihat di sini bahwa ada suatu serial input yang kita inisiasikan dengan kata S atau Dashing code. Di sini listnya yang kita ketahui adalah A, B, C, D, E. Lalu kita inputkan, kita cari input ini yang kita harus ketahui ya itu D. D ini kita lihat ada di posisi keberapa karakter indeks ya pada suatu karakter yang kita miliki di S tersebut. Kita lihat di sini A, B, C, D, E berarti 0, 1, 2, 3. Maka si D ini berada di urutan ketiga kan. Maka itu ditarik ke depan, move to front. Jadi D, A, B, C, E. Lalu kita lihat C. C di sini ada di urutan indeks berapa? 0, 1, 2, 3. 3 pada output berarti kan. Maka dari itu C ini kita tarik ke depan. Tuh, untuk proses dari bagian encode-nya. Nah, lalu kita lihat bagian dari decode-nya. Pertama kita lihat di sini bahwa input yang kita ketahui hanya berupa indeks angkanya saja. Kita lihat di sini listnya masih sama. Coba kita lihat dengan input 3, maka dari itu kita lihat 0, 1, 2, 3. Pada 3 ini kan menghasilkan D. Nah, D ini sebagai output dan D ini akan ditarik ke depan atau move to front. Nah, jadi menjadi D, A, B, C, E. Lalu di sini 3 lagi, kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, C. C ini akan di move to front. Outputnya C. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awal mengenai move to front pada bagian encode dan decode-nya. Lalu kita lihat di sini ada instruksi. Sebagai modifikasi dari program Move to Front, pendahuluan sebelumnya, buatlah program untuk bisa mendeteksi angka urutan pada data input terhadap dictionary yang kita telah buat menggunakan deretan simbol dan diikuti dengan proses Move to Front pada dictionary-nya. Deretan simbol yang digunakan adalah S sama dengan A, B, C, D, E. Sedangkan data stream atau data input yang digunakan adalah D, C, D, E, A, B, E, B. Nah, di sini ada suatu perintah di mana insertkan flowchart pada laman teks di bawah dan tuliskan juga program pada laman code di bawah. Output yang harus dihasilkan ketika kita inputkan. Nah, data stream ini maksudnya yang kita inputkan secara manual dari keyboard ya. Berarti kita inputkan manual dari keyboard yaitu D, C, D, A, B, B untuk bisa menghasilkan output sekian 331430 421 seperti itu. Langsung saja masuk ke programnya. Di sini ada S sama dengan A, B, C, D, E. Ini merupakan variabel S ini diinisialisasi untuk bisa menciptakan suatu dictionary code yang berfungsi untuk referensi awal gitu mengenai karakter yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada output variabel yang berfungsi. Nah ini variabel variabel output ini berfungsi sebagai output dari indeks dictionary-nya gitu. Nah, di sini juga ada dari sini input. Di sini bertujuan untuk bisa memberikan input manual pada keyboard yang akan kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, di sini ada sebuah fungsi for i. Nah, sebentar. For i in range len data stream. Maksudnya apa? Di sini merupakan suatu loop yang loop luar pada setiap karakter yang ada di data string ini, yang setiap karakternya itu merupakan data string dengan menggunakan indeks i. Nah, menggunakan indeks i ini nih. Nah, ini. Lalu yang kedua ada suatu fungsi lagi di mana di sini ada fungsi for j in range len s. Di sini bertujuan untuk merupakan loop dalam pada setiap karakter yang ada di dictionary S. Maksudnya seperti apa? Di sini untuk setiap karakter dalam data stream maka dilakukan loop yang kedua untuk mencari posisi indeks karakter tersebut di dalam kamus S-nya. Dalam kamus S tadi yang telah kita buat ya di dictionary code yang ini nih. Nah, lalu
di sini ada suatu kondisi. Nah, ada suatu kondisi if data stream I sama dengan SJ. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini itu untuk mengecek apakah karakter di data stream itu pada posisi I sama dengan karakter di dalam kamus S pada posisi J. Nah, jika cocok, nanti akan dijalankan pada bagian bawahnya gitu. Lalu di sini ada output append J. Di sini output append J ini berfungsi sebagai data output akan diinsertkan oleh counter J, yang mana itu adalah indeks karakter gitu. Nah, di sini X baru sama dengan J. Dan di sini ada ini akan diproses lah. Ya, pokoknya ini untuk tiga ini itu merupakan sebentar. Nah, untuk tiga bagian ini merupakan proses dari suatu move to front. SPOP J ini untuk bisa menghapus variable index yang kita akan temui untuk dipindahkan ke depan, dan sebelumnya kita hapus dulu. Jadi variabel yang ada di J ini akan kita hapus. Lalu di sini ada S insert no X baru ini bertujuan untuk bisa memindahkan variabel yang tadi sudah dihapus tersebut ke depan. Jadi move to front ini akan dilaksanakan di S insert. Terakhir, di sini ada print output. Nah, ini untuk mencetak hasil dari output yang kita ingin cari lah, seperti itu. Kita lihat, coba kita inputkan sesuai data stream yang diminta. Data stream yang diminta itu adalah DCD EAA BEB. Nah, coba ya kita lihat. Nah, setelah kita inputkan dari data stream yang diminta itu, maka kita dapat mengetahui bahwa hasil outputnya sama dengan apa yang diminta pada soal. Di sini menghasilkan output 3, 3, 1, 4, 3, 0, 4, 2, 1. Nah, sama kan dengan seperti ini, 3, 3, 1, 4, 3, 0, 4, 2, 1. Mari kita analisis terlebih dahulu mengapa hasil outputnya bisa seperti ini. Nah, apakah memang ini sudah benar atau seperti apa? Mari kita lihat. Pertama kan, kita lihat dulu nih, si D ini ada di posisi keberapa dalam list ini. 0, 1, 2, 3. 3 kan, ada di 3, makanya tulis 3. Terus C, berarti setelah D-nya ke depan, berarti kan jadi D, A, B, C, E. Nah, otomatis kan C ini akan bergerak ke depan, makanya tetap 3. Lalu setelah itu kita lihat lagi 1. Nah, berarti kan kita lihat berarti di sini menghasil D. D ini berarti kan ada di urutan tadi kan C sudah di front ke depan, jadi di sini ada C, D, B, A, E. Nah, seperti itu. Terus kita lihat E. E ini kan berarti ada di indeks keempat karena dia masih belum di move to front ke depan. Terus di sini 4. Nah, betul kan? Terus kita lihat lagi di sini ada A. Nah, A ini tadi berarti jadi seperti apa aja urutannya, jadi E, C, D, B, D. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, di sini jadi 3. Dan setelah A-nya dikedepankan, terlihat A lagi dimintanya. Berarti A ada kalau di paling depan berarti pada indeks ke 0. Kurang lebih seperti itu. Berarti hal ini bisa menandakan bahwa program yang telah dibuat sudah sesuai dengan harapan yang ada di soal, di mana data SIM yang diminta adalah D, C, D, E, A, A, B, E, B, dan menghasilkan output menjadi 33143042 dengan melalui proses move to front. Kita lihat analisanya. Analisa dari program di atas, yaitu program yang move to front ini, bertujuan untuk mengurutkan suatu data ke depan, di mana data stream yang kita memiliki dictionary code-nya itu S sama dengan A, B, C, D, E, dan merupakan dictionary code yang telah kita buat tadi. Lalu, di program ini juga memiliki dua loop fungsi, di mana yang ini itu bertujuan untuk setiap karakter terdapat pada data stream dan setiap karakter juga pada dictionary S gitu. Di sini juga terdapat pengkondisian jika data stream I sama dengan SJ, maka ini mengartikan bahwa untuk memeriksa apakah karakter input cocok dengan karakter pada indeks J dalam kamus S. Nah, maknanya dari TMPSJ ini bertujuan untuk menyimpan karakter yang kita temukan dari variabel sementara.
Lalu export J ini bertujuan untuk bisa menghapus karakter J pada dictionary code. Dan nantinya ketika sudah dihapus, maka terakhir ada S insert null temp di sini memiliki fungsi untuk memasukkan karakter yang dihapus tadi ke posisi yang paling depan dalam suatu kamus dictionary code S sama dengan A B C D E gitu. Itu merupakan suatu analisa yang telah kita buat mengenai soal yang diminta. Lalu terlihat flowchartnya. Di sini mula-mula kita menginputkan terlebih dahulu. Data streamnya adalah D, C, D, E, A, A, B, E, B. Lalu kita punya action recordnya adalah S sama dengan A, B, C, D, E. Kita punya output yang merupakan list kosong untuk bisa menyimpan hasil outputnya dan X baru. Ini kita hadap suatu kondisi di mana apakah I kurang dari line data stream? Nah, jika iya, maka akan ada kondisi lagi di mana apakah J kurang dari line S dan lalu ada juga kondisi di mana jika data stream I sama dengan SJ nilainya terpenuhi, maka akan diproses. Proses dari suatu move to front-nya ada di bagian dari ini, proses ini. Ketika ini sudah diproses, maka akan increment J plus 1 dan I plus 1. Nah, dia akan berbagi ke awal, dan jika tidak pada bagian ini yang kembali lagi pertanyaan sini dan akan menghasilkan seperti itu dari flowchart yang telah dibuat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.